Selamat sore Pak Gita dan Pak Rocky Gerung. Oke. Saya Adi, saya alumni Teknik Nuklir UGM, sekarang bekerja di kepolisian. Wah, ini saya mesti mendekat. Oh, dicatat nih. Saya mau kasih metal detection. Oke. Saya punya pertanyaan untuk Pak Gita dan Pak Rocky. Pak Rocky aja kalau bisa. Kenapa? Pak Rocky dulu. Oke, Pak Rocky. Saya punya pertanyaan untuk Pak Rocky. Kita melihat bahwa betul apa yang dikatakan Pak Gita, selama ini demokratisasi informasi itu terjadi tapi tidak dengan ide. Saya juga melihat di usia saya yang baru seperempat abad ini, saya bisa melihat kalau semakin berjalannya waktu, semakin terjadi polarisasi dan ada orang melihat itu dengan pola pandang dikotomi. Saya suka berkelakar dengan teman-teman saya sesama ilmuwan atau mungkin juga programmer. Kayaknya kita terlalu banyak berbicara dengan bahasa komputer yang biner deh. Jadinya kita melihat segala sesuatu itu dengan sudut pandang dikotomi gitu. Itu pun mungkin sering kita alami sekarang. Pak Rocky memberi katakanlah kritik pada pemerintah, wah ini pasti kadrut. Akan selalu terlihat seperti itu gitu kan. Akan masyarakat memberi masukan itu sepertinya seolah-olah ada dikotomi gitu. Kita tidak bisa melihat manusia sebagai spektrum, sebagai gambaran yang lebih luas dari sekedar hitam dan putih. Pertanyaan saya Pak, apakah ini problemnya hanya pada sisi algoritma saja yang tidak mendukung kita untuk bisa menjadi lebih spektrum atau keluar dari area dikotomis itu, atau mungkin ada problem-problem lain yang sifatnya lebih mungkin sosiologis, mungkin psikologis dari kita? Karena saya merasa di lingkungan saya, di lingkungan sosial saya sendiri, orang-orang lebih seperti itu. Orang melihat segala sesuatu lebih dikotomis gitu. Apakah ada persoalan yang lebih sosiologis? Dan pertanyaan kedua, apa yang bisa saya lakukan? Apa yang bisa teman-teman saya lakukan untuk bisa membangkitkan yang saya masih percaya bahwa ada silent majority yang sebenarnya tidak hidup di antara dua polarisasi tersebut, tetapi memilih untuk diam. Apa yang bisa kira-kira teman-teman yang muda-muda ini deh yang bisa lakukan supaya kita bisa hidup di era yang lebih berwarna, tidak dikotomis, dan bangsa ini ke depan bisa menjadi bangsa yang lebih keren? Itu pertanyaan saya. Wow, top. Saya doain semoga sukses di kepolisian. Bagus banget pertanyaannya. Wah, ini saya jaminkan hari ini bahwa 2024 Anda jadi Kapolri. Karena kita membayangkan 2024 itu pasca Presiden Jokowi, orang membutuhkan kembali ide. Yang sekarang idenya dibekukan karena bifurkasi tadi itu. Saya nggak bisa bercakap-cakap lagi dengan teman saya. Karena dianggap saya adalah pembenci Jokowi. Saya bilang nggak pernah saya membenci Jokowi. Yang saya persoalkan adalah jalan pikiran atau policy dari presiden. Dan dia nggak pernah bantah saya. Dia cuma bilang Anda kan memang kadrun kan membenci Jokowi. Enggak, saya nggak membenci. Yang saya kritik adalah isi kepala dari kepala negara. Jadi bukan dianya, tetapi yang dikeluarkan sebagai policies kan. Misalnya soal IKN, Rocky Gerung hanya kritik-kritik aja. Solusinya apa? Buset dah. Ya kalau saya diminta solusi, jadikan saya presiden supaya kasih solusi kan. Tapi orang nuntut solusinya apa? Kalau kasih kritik, seolah-olah kritik yang nggak ada solusi itu nggak berguna. Padahal solusi itu bonus dari kritik. Kabinet itu kita gaji untuk cari solusi, ngapain minta kita lagi kasih solusi? Jadi ngapain kita gaji orang? Terus orang bilang solusinya apa? Lu yang gue minta supaya kasih solusi. Karena kita bayar mereka. Itu yang disebut sebagai prinsip pertama di dalam public policy. Kita mengerti bahwa kehidupan kita harus diatur dengan policies gitu.
Dan karena itu kita pilih manusia supaya lakukan public policies yang berbasis pada kepentingan res publica tadi. Jadi tadi betul bahwa kita nggak bisa lagi bercakap-cakap karena langsung dicap, distempel, seolah-olah kita selain pembenci Jokowi, saya nggak punya aspek lain. Padahal yang bikin buku Nawacita itu, saya ikut di dalam tim itu diam-diam karena itu teman-teman saya di UI yang dulu kita susun-susun di kafe di UI itu. Ikut memberi masukan tentang pluralisme, tentang toleration. Tapi kan nggak bisa, kalau saya bilang itu tapi bilang, kenapa Anda masih membenci Jokowi sekarang? Jadi saya balik lagi ke tadi itu bahwa kita nggak bisa menggambarkan kebaikan orang itu kalau kita nggak lihat polisinya itu. Kebaikan seorang pejabat publik hanya bisa kita ukur berdasarkan polisi yang dia buat. Bukan past event dia sebagai kepala keluarga atau individu lain. Enggak, kita mau lihat Anda baik, kita lihat polisi Anda baik apa enggak. Jadi jangan banggain seseorang hanya karena dia kelihatan ya sederhana, baik atau macam-macam. Saya kasih ilustrasi sedikit dalam sejarah ya. Dulu di dalam mitologi Yunani ada seorang raja namanya Prokustes. Prokustes ini dianggap sebagai raja yang baik hati karena setiap malam dia undang rakyatnya tidur di ranjang emasnya. Baik hati betul raja itu. Silakan malam ini Yudi tidur di ranjang emas saya, besoknya Santi. Bergantian, lo orang ini raja baik hati. Tetapi yang tidak diperlihatkan adalah malam hari si raja ngintip tamunya yang lagi tidur di ranjang emasnya. Begitu waktu dia pulas. Kalau si tamu lebih panjang dari ranjangnya, kakinya dia gergaji. Kalau lebih pendek, kakinya dia tarik. Jadi ukuran kebaikan itu adalah ukuran dia. Bahwa setiap orang yang tidur di ranjangnya harus fit and proper dengan panjang ranjangnya. Itu buku ditulis oleh siapa yang nulis fast thinking, slow thinking itu? Hah? Siapa? Daniel. Bukan, itu teman-teman debatnya Daniel Nassim Taleb. Nassim Taleb. Black Swan. Ya. Anti-fragility. Yes. Dia menulis buku pendek itu. Bad of Prokustes itu. Tipis itu. Hanya buat menerangkan apa yang dimaksud tadi dengan seolah-olah baik. Padahal dia gergaji atau dia tarik. Nah sekarang saya bandingkan dengan wisdom line. Di dalam masyarakat kita, itu masyarakat Baduy itu. Karena hidup saya sebetulnya di hutan lebih banyak daripada di kota tuh. Masuk hutan. Satu waktu saya ke masyarakat Baduy dan ngobrol dengan mereka. Kalau Anda masuk Baduy, Anda akan lihat rumah mereka itu atapnya itu nggak beraturan tuh, bambunya nggak sama panjang. Lalu kita ngobrol dengan mereka. Kalau orang kota, kalau Anda arsitek kota, Anda akan bilang ini berantakan nih. Kenapa tidak dibikin simetris? Orang Baduy bilang begini ke saya, kita punya filosofi Pak Rocky itu. Apa itu? Yang pendek jangan disambung, yang panjang jangan dipotong. Supaya dia natural gitu. Jadi bagi mereka ya justru keindahan itu kalau ada keberagaman. Jadi kalau ditanya ide keberagaman bukan yang diputuskan di BRIN, di badan apa BPIP apa segala macam itu. Tapi justru dari local wisdom kita tuh. Orang Baduy menganggap nggak apa-apa. Mengapa yang pendek harus disambung dan yang panjang harus dipotong? Biarkan aja. Nah itu yang mau kita ucapkan tadi supaya kita nggak bertengkar bahwa harus ada satu yang sama di antara kita. Itu yang terjadi dengan ya Anda kadrun, Anda kodok apa tadi cebong segala macam. Dan itu berakhir dengan ditonjoknya teman saya, Adi Armando. Hanya karena soal itu. Yang nanti kita bisa bahas panjang lebar. Tapi intinya adalah biarkan pikiran itu diurai oleh pikiran.
pikiran hanya disebut pikiran kalau ditantang balik oleh pikiran. Karena nggak ada bedanya bertengkar dengan pikiran. Itu ciri manusia. Jadi manusia memang diarahkan untuk bertengkar dalam pikiran. Evolusi manusia terjadi karena pertengkaran pikiran. Itu yang menghasilkan ilmu pengetahuan itu. Oke. Thank you.